Mencintai orang-orang miskin adalah perilaku yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Kebiasaan tersebut dipandang oleh generasi salafus soleh sebagai warisan Nabi yang harus dijaga dan diperagakan dalam hidup bermasyarakat. Mereka memandang kaum miskin adalah makhluk Tuhan yang harus dijaga kehormatan dan haknya. Oleh sebab itu, mereka tertuntut untuk mencintai orang-orang miskin dan merendahkan diri di hadapan mereka. Para salafus soleh berusaha menjauhkan diri dari duduk bersama orang-orang kaya, tanpa bermaksud merendahkan derajat mereka. Perbuatan dan tingkah laku mereka merupakan cerminan sabda Nabi yang berbunyi, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku dalam golongan orang-orang miskin." Walaupun Sulaiman bin Daud alaihissalam dianugerahi Tuhan dengan kekuasaan dan kekayaan yang tak terhingga, namun ketika ia memasuki masjid, ia memilih duduk bersama orang-orang miskin dan berkata, "Orang miskin adalah teman duduk orang-orang miskin." Nabi Isa alaihissalam senang jika mendapat panggilan, "Hai si miskin," tidak ada nama lain yang lebih ia sukai daripada nama tersebut. Sufyan al-Tsauri berkata, akal seseorang diuji dengan, jika orang miskin berpakaian lusuh dan dekil duduk di atas hamparan permadaninya yang indah tanpa izin, jika ia marah, maka ia termasuk orang yang kurang akalnya. Al-Fadil bin Iyad berkata, sampai kepada kami sebuah riwayat yang mengatakan, ada salah satu utusan Tuhan berkata, "Ya Allah, berikanlah aku pengetahuan tentang bagaimana mengetahui ridhomu." Allah berfirman, dengan melihat ridho orang-orang miskin kepadamu. Pada suatu waktu, Abu Bakar As-Siddiq membentak sekelompok orang dari penduduk Sufah. Rasulullah mendengar kejadian ini dan berkata, barangkali engkau, wahai Abu Bakar telah memarahi mereka, jika engkau marah kepada mereka, sesungguhnya engkau telah marah kepada Tuhan. Lalu Abu Bakar mendatangi mereka dan meminta maaf seraya berkata, barangkali aku telah marah pada kalian. Mereka menjawab, tidak, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Abdullah bin Abbas berkata, pengikut para nabi pada setiap generasi adalah orang-orang fakir dan miskin, bukan orang-orang kaya dan sombong. Rasulullah adalah orang yang paling merendahkan diri di hadapan orang-orang fakir. Jika duduk bersama mereka, Nabi Muhammad SAW meletakkan lututnya di atas lutut mereka dan berkata, aku hanyalah seorang hamba, aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa berbahagia ketika orang-orang menyerupainya jika ia berdiri, bersiap-siaplah mengambil tempat duduk di dalam neraka. Menurut pendapat ulama, makna kata, ketika ia berdiri, adalah orang yang merasa senang jika orang-orang berdiri di hadapannya, sedangkan ia duduk di atas singgasana, sebagaimana para raja. Anas bin Malik berkata, belum ada seorang pun yang lebih kami cintai selain Rasulullah SAW. Jika beliau datang kepada kami tidak berdiri untuknya kecuali Hasan bin Sabit, sebab kami tahu beliau membenci perbuatan itu. Ia selalu berdiri jika beliau datang. Dia berkata, tidak pantas bagi orang yang mempunyai agama dan akal, ketika ia melihatmu, wahai Rasulullah, dan ia tidak berdiri, lantas Nabi SAW menetapkan hal tersebut untuknya. Yunus bin Ubaid pernah ditanya seseorang setelah ia wukuf di Arafah, bagaimana keadaan orang-orang? Dia menjawab, baik, kecuali karena aku ada bersama mereka. Kalau bukan karena kelembutan Allah, pasti mereka tidak akan mendapat rahmat karena aku bersama mereka. Ziyad al-Namiri berkata, seorang yang zuhud tanpa dilengkapi dengan sifat kerendahan hati, ia tak ubahnya laksana pohon rindang tak berbuah. Abdul Aziz bin Abi Ruad berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seorang pun di muka bumi saat ini yang lebih jelek akhlaknya daripada aku. Umar bin Abdul Aziz, melayani tamu-tamunya tanpa menyuruh orang lain, ia menyalakan lampu tanpa menyuruh pembantu. Jika orang bertanya tentang hal itu, ia menjawab, jika aku bangun, aku adalah Umar, dan jika aku duduk aku juga tetap Umar. Jika Maimun bin Mahron diundang pada suatu walimah, ia selalu duduk bersama orang-orang miskin dan menjilati piring-piring bersama mereka. Perawi berkata,
Angin paceklik mulai berhembus, orang-orang meminta kepada Abdullah bin Muqatil berdoa. Ia berkata, "Wahai, seandainya aku bukan penyebab musibah dan kehancuran mereka, pasti aku berdoa." Perawi berkata, sebagian mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, dan Nabi berkata, sesungguhnya Allah menghalangi keburukan-keburukan angin kencang karena doa Abdullah bin Muqatil ketika ia menjelek-jelekan dirinya. Bashar bin Mansur adalah orang yang memiliki tingkat kehusukan luar biasa dalam sholat. Suatu ketika, ia mendirikan sholat, lama sekali, di belakangnya ada seorang laki-laki yang belum ia kenal. Setelah ia mengucapkan salam, ia berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, janganlah engkau heran melihat apa yang aku lakukan. Iblis telah menyembah Allah bersama malaikat selama beribu-ribu tahun. Tetapi ia menjadi pendosa sebagaimana yang engkau lihat sekarang." Al-Fadil bin Iyad berkata, pada masa lalu, kita mengenal banyak perilaku manusia. Mereka lari dan tidak mau duduk bersama orang kaya dan selalu mengingat Allah. Umar bin Al-Khattab berkata, janganlah kalian mendatangi pengumpul harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, karena itu akan membuat Allah murka, dan jangan pula kalian menghina nikmat yang diberikan kepadanya dengan pandangan iri dan dengki. Al-Fadil bin Iyad berkata, berapa banyak orang alim mendatangi sultan dengan menjual agama. Setelah itu, ia keluar dan tidak ada yang tersisa sedikit pun dari agamanya, naudzubillah. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, bersikap keras kepada orang kaya adalah rendah hati. Hudzaifah berkata, hendaklah kalian takut ketika kalian berdiri di depan pintu sultan, sebab itu adalah tempat yang dipenuhi fitnah. Abu Al-Darda berkata, saudara-saudara kita yang kaya tidak bisa berbuat adil kepada kita. Di antara mereka berkata, aku mencintaimu karena Allah wahai Abu Darda, tapi jika aku memintanya sedikit keperluan dunia, ia menghindar dan lari dariku. Jika mereka tertimpa kesusahan dan lari kepada kami maka jangan kita lari dari mereka. Sa'idi bin Al-Musayyab, ia adalah seorang pedagang minyak zaitun. Ia berkata, sungguh, cukup bagi saya dengan pekerjaan ini untuk tidak berdiri di depan pintu penguasa. Maimun bin Mahron berkata, menemani sultan adalah bahaya besar, sebab jika engkau mentaatinya, itu akan membahayakan agamamu dan jika engkau bermaksiat kepadanya, itu akan membahayakan jiwamu. Yang terbaik bagimu dan akan membuatmu selamat adalah jika ia tidak mengenalmu dan engkau pun tidak mengenal dirinya. Ketika Al-Zuhri bergaul dengan Sultan, Malik bin Dinar menulis surat kepadanya, semoga Allah mengampuni kita wahai saudaraku dari fitnah yang akan menimpa setelah engkau menjadi seorang alim, engkau mengakhiri hidup dengan bergaul bersama orang-orang dolim. Engkau bergotong royong dengan mereka ketika mendapatkan seseorang melawan kebijakan mereka, meskipun engkau tidak dekat dengan mereka, karena itu sudah cukup bagimu sebagai suatu dosa, lalu Malik menjauhinya hingga ia meninggal. Wahai saudaraku, ketahuilah hal ini, janganlah engkau sekali-kali duduk bersama orang-orang kaya dan anak-anak dunia, kecuali untuk sebuah kepentingan penegakan syariat, karena itu dibolehkan oleh ajaran agama.